dosen pengampu ekonomi politik dan juga Ibu Nisa, dan yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan FISIP 18 serta kelompok 3 ekonomi politik kelas A yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, langsung saja di sini saya selaku moderator yang akan memandu diskusi ataupun presentasi ekonomi politik dari kelompok 3 kelas A yang diambil dari buku ekonomi politik Indonesia karangan Fahri Ali. Dan di sini kami mengambil bab ketiga, yaitu tentang situasi ekonomi politik Indonesia dengan beberapa subbab, diantaranya dan perkenalkan juga saya Ibu Sari selaku moderator ya. Dan subbab yang pertama yaitu tentang ekonomi politik good governance yang akan dijelaskan oleh saudari Fasya dan Vita. Dan yang kedua yaitu lingkungan politik ekonomi Bank Sentral Indonesia yang akan dijelaskan oleh saudara Erti dan Salsabila. Dan yang ketiga yaitu ekonomi politik kelembagaan hukum akan dijelaskan oleh Aspia dan Lydia. Dan yang keempat yaitu ekonomi politik BUMN akan dijelaskan oleh saudari Rasya dan Tasya. Serta yang kelima, yang terakhir yaitu membangun argumen demokratisasi pemanfaatan hutan akan dijelaskan oleh saudara Agus, Meliani, Irsan, serta Ega dan Katon. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu, mari kita dengarkan diskusi dari beberapa orang yang akan menjelaskan subbab-subbab ataupun bab yang kami angkat, yaitu tentang situasi ekonomi politik Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik good government. Gagasan ekonomi politik menurut Chuck Norris tentang good government, yang dalam definisinya dijelaskan bahwa pengelolaan yang baik dan benar merupakan transparansi dan partisipasi luar anggota-anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Akan tetapi, kedua hal tersebut lebih merupakan hasil dan keinginan dari praktik kepemimpinan bangsa. Dengan kata lain, dalam hal penciptaan good government ini, Chuck Norris lebih menekankan terutama pada tahap awal tentang vitalnya posisi dan kecenderungan pemimpin bangsa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang good governance. Program kepemimpinan Chuck Norris yang kurang disorot adalah struktur ekonomi politik yang mengawetkan sistem pemerintahan tanpa good governance. Jadi, kalau kita ingin memberikan komentar atau kritik terhadap gagasan Chuck Norris, ada dua hal yang harus dilihat, yaitu yang pertama, bagaimana kita merumuskan persepsi baik tentang arus ideologi, pemikiran, dan visi pembangunan global di satu pihak, dan bagaimana negara merumuskan diri tentang tempatnya dalam percaturan global itu. Yang kedua, bagaimana sistem pembagian kekuasaan secara resmi maupun tidak yang memungkinkan terjadi keseimbangan kekuasaan antara negara dan kekuatan luar negara. Keduanya adalah upaya menciptakan infrastruktur politik yang memberi dasar bagi pelaksanaan demokrasi yang real, di mana kekuatan-kekuatan di luar mampu melakukan kontrol sehat atas kinerja negara. Dengan demikian, good governance bisa dilaksanakan dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi politik Bank Sentral di Indonesia. Menurut Maxfield, keberadaan dan peran Bank Sentral telah berekspansi keluar pagar kinerja moneter secara teknikal. Jadi di sini sebuah bank sentral haruslah bekerja
secara sistem moneter yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknikal, karena tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral itu dapat mempengaruhi bagi tingkat bunga dan jumlah kredit. Kemudian yang kedua adalah uang tidak hanya sebagai alat pertukaran, tetapi uang adalah sebagai sesuatu yang dapat menembus batas-batas kamar aktivitas manusia. Sebagaimana menurut Fernand Braudel, daya rembes alat tukar itu terjadi karena uang di mana-mana dirancang untuk memasukkan diri ke dalam semua hubungan ekonomi dan sosial. Sifat dan peran tidak mengenal tapal batas ini telah menyebabkan uang bukan saja faktor yang mendinaminasikan aktivitas kehidupan manusia, melainkan juga elusif sebagai sukar untuk dimengerti. Pada akhirnya, uang telah mendorong segalanya. Lalu terjadinya hubungan revolusi ekonomi, sosial, politik manusia yang memaksakan manusia lainnya, seperti yang dinyatakan oleh Braudel, yakni membuka lembaran baru agar bisa menyesuaikan diri. Dalam kenyataan sejarah, 1 atau 2 abad setelah masa deskripsi Braudel itu, sistem keuangan bukan saja telah merevolusikan dirinya sendiri, yang pada akhirnya secara tak relakan berkaitan pada usaha menciptakan dana pendukung bagi VOC yang terjadi pada tahun 1602. Beberapa misi yang dilakukan oleh VOC, diantaranya misi sosial politik, itu terletak pada budaya uang dan struktur kapital masyarakat Indonesia. Dari segi budaya, tidak bisa disangkal bahwa negara Indonesia yang baru merdeka pada esensinya masih sangat terbelakang. Dan jika dibandingkan dengan negara Belanda telah mengembangkan sistem inovatif dalam finansial, yaitu yang bernama joystick. Hingga pertengahan abad 20, yakni 3 abad kemudian, masyarakat Indonesia mengalami financial slowing atau rendahnya budaya yang menggunakan uang sebagai aktivitas ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiatan Devi. Saya akan menjelaskan bagian 3, yakni tentang kelembagaan pupuk. Produsen pupuk sesungguhnya adalah aktor yang memberikan fasilitas pembangunan pertanian di pedesaan. Namun, pada kenyataannya ada beberapa paralelisme rumit yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pemaksimalan produksi pupuk. Yang pertama adalah fakta bahwa di tingkat dunia, perusahaan-perusahaan investasi global bukan saja berjumlah 9.000, melainkan mencapai 1,4 triliun US dollar. Yang kedua, fakta bahwa pertarungan politik hanya berkisar antara lembaga kepresidenan dan parlemen memperlihatkan di satu pihak telah terjadi diverifikasi kutub-kutub kekuasaan, namun di pihak lain memperlihatkan bahwa sistem demokrasi telah berjalan dengan lebih sempurna sebagai akibat dari reformasi. Ketiga, negara yang belum pulih secara sempurna dari serangan krisis finansial harus berjuang untuk tetap mendapatkan perhatian aktor-aktor ekonomi. Paralelisme kejadian inilah yang menyebabkan target para produsen pupuk menjadi terkendala. Di sini saya akan membahas bab 4, yaitu berjudul Ekonomi Politik dan BUMN. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 21 April 2020 telah berlangsung rapat kerja atau Raker antara Presiden dengan Menteri dan Gubernur. Tema Raker tersebut adalah program penetapan dan peningkatan ekonomi nasional. Memang gugusan tersebut bukan dari anggota kabinet sebagai akibatnya, sementara menghimpun kesatuan gerak antar otoritas dalam kabinet saja memerlukan kerja. Bahwa kebijakan dan program yang mengarah pada kemiskinan pada dasarnya identik dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dan semua itu bisa dicapai jika semua target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan terpenuhi. Kendati pun demikian, seluruh optimisme ini harus kita barengi dengan sebuah catatan, bahwa seluruh rencana tersebut dibuat dengan asumsi bahwa baik perkembangan ekonomi domestik
maupun global secara normal. Di dalam konteks ilmiah, kita melihat peranan BUMN sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang mensukseskan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Landasan BUMN jauh lebih kuat. Selain demand atas produk-produk serta undang-undang di atas, landasan keberadaan BUMN jauh lebih kokoh karena tegak persis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka dari seluruh korporasi yang bekerja di Indonesia, hanya BUMN yang mempunyai landasan konstitusional. Kekuatan BUMN sebagai entitas korporasi jauh lebih mudah dikonsolidasikan. Hasil konsolidasi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu membentuk apa yang disampaikan Menteri Mustafa Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan subbab 5 yang berjudul Membangun Argumen Demokratisasi Pemanfaatan Hutan. Hutan dan manusia saling berkaitan erat. Interaksi di antara keduanya dapat mempengaruhi dari sisi sosial budaya, ekonomi, bahkan sisi politik dari kehidupan manusia itu sendiri. Jika melihat dari konteks kebudayaan, hutan bukanlah sesuatu yang dapat dikontrol. Keberadaan hutan di berbagai belahan dunia ini terbentang jauh sebelum keberadaan manusia itu sendiri. Hutan bukanlah sesuatu yang dapat dihak milik. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim bahwa hutan itu adalah miliknya. Jika melihat dari sejarah, relasi kuasa lokal maupun internasional mempengaruhi dari adanya eksploitasi hutan guna mendapat keuntungan atau mengejar keuntungan yang tinggi dari ekonomi itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui salah satu studi yang mengatakan bahwa Asia Tenggara atau para penguasa Asia Tenggara prakolonial telah memanfaatkan hasil hutan, baik tumbuhannya atau binatangnya yang hidup di dalam hutan tersebut untuk keuntungan ekonomi itu, untuk kehidupan ekonomi. Komoditas yang telah diperdagangkan ini jauhnya sudah sampai ke daratan Cina, di mana barang-barang langka memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Secara historis, komoditas hutan menjadi monopoli raja dan dapat memberikan hak istimewa pengelolaan kepada elit maupun kolega raja. Sehingga hutan menjadi sumber legitimasi para elit politik guna mendapatkan akses terhadap pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada di dalam hutan. Nah, pemaparan di atas menunjukkan bahwa elit penguasa akan berusaha memonopoli semua wilayah hutan guna kepentingan ekonomi, politik, maupun kekuasaan. Semakin lebar kekuasaan atas hutan, akan mempengaruhi kelanggengan kekuasaan yang sedang digenggam. Tahun ke tahun, luas hutan semakin menurun. Dimulai zaman kolonial dengan sistem tanam paksa, telah mengurangi 20% luas hutan tanah Jawa. Di pihak lain, deforestation secara esensial mengandung dimensi ekonomi politik, di mana negara dan ekspansi militer menjadi faktor utama proses deforestation. Negara tradisional maupun kolonial mengklaim kepemilikan sumber daya hutan sebagai upaya ekonomi yang membangun. Monopoli yang dibangun dapat kita lihat dari pemerintah lokal dan VOC yang membuat peraturan bahwa sumber daya hutan harus di bawah pengawasan company. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia melanjutkan tradisi klaim penguasa sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 5 tentang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang kehutanan, dan undang-undang lain yang mengatur tentang sumber daya alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hutan juga negara. Yang pertama, negara. Bangsa dan negara sering dikaitkan memiliki kesamaan, padahal secara esensi keduanya merupakan dua entitas yang berbeda.
Bangsa tidak terikat oleh birokratis ataupun administratif. Bangsa dan negara ini merupakan hasil pemikiran kekinian dengan latar belakang wilayah dinasti. Penggabungan bangsa dan negara merupakan sebuah chimera yang tidak masuk akal. Menurut MCP, bangsa mencakup komitmen kolektif, sedangkan negara menampilkan diri sebagai sesuatu yang mutlak, di mana elemennya adalah stabilitas dan keinginannya adalah menguasai. Di satu sisi, penggabungan keduanya karena adanya kebutuhan pengorganisasian komunitas, yaitu komunitas bangsa. Dalam pelaksanaan pengorganisasian negara, kebijakan yang dikeluarkan harus merefleksikan kepentingan bangsa, sehingga negara dapat mempersepsikan bahwa hutan adalah milik bangsa dengan hak serta wewenang pengelolaannya diberikan kepada negara. Yang kedua, hutan. Kehidupan manusia yang selalu berdampingan mendorong manusia untuk menguasai alam. Adanya negara mendorong manusia untuk tidak berlaku keras terhadap pengelolaan hutan. Keberadaan hutan pasca Indonesia merdeka harus dilihat dari perspektif manusia, kelestarian alam, dan juga keadaan sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjabarkan tentang hutan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup, yang merupakan antitesa dari gagasan Barat tentang penguasaan alam yang bersifat kapitalis dan imperialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang membangun argumen demokratisasi pemanfaatan hutan, yaitu tentang persepsi dan praktik negara tentang sistem ekonomi. Sistem kapitalis berdasarkan sejarah berasal dari Inggris pada abad ke-16, di mana para pemilik tanah yang luas melakukan kreasi politik dan berhasil menguasai negara guna melindungi kepentingan mereka. Setelah berbagai dinamika yang terjadi, sistem kapitalis ini kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa yang lain. Kebutuhan dana yang besar untuk membiayai perang dan menjamin hegemoni politik serta militer mendorong sebuah kebutuhan akan sistem ekonomi yang dapat memproduksi kapital secara terus-menerus. Aksi kapital ini mendorong untuk aksi kolonialisasi dan menjadikannya bangkir dunia. Dengan melihat aspek sejarah lainnya, kapitalisme muncul persepsi bagaimana praktik negara tentang sistem ekonomi ini dalam konteks keberadaan hutan di Indonesia. Pertanyaan tersebut sangat penting sebab dalam logika kapitalisme, hutan merupakan komoditas penghasil kapital dan harus dikelola oleh pasar. Lalu, di mana tempat rakyat dalam memanfaatkan keberadaan hutan secara alat produksi dan kemampuan manajerial sebagian besar belum memiliki bab dalam logika kapitalisme, hutan merupakan komoditas penghasil kapital dan harus dikelola oleh pasar. Lalu, di mana tempat rakyat dalam memanfaatkan keberadaan hutan secara alat produksi dan kemampuan manajerial sebagian besar belum memilikinya. Konteks inilah yang perlu dibalas dalam variabel selanjutnya, yaitu sistem ekonomi masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, istilah sistem ekonomi masyarakat tidak dikenal, bahkan tidak dianggap sebagai bagian absah dari ilmu ekonomi. Dalam upaya pengelolaan hutan, istilah tersebut perlu dipergunakan secara bahasa ekonomi. Yunani oikos dan oikonia berarti aktivitas menyediakan swasembada kebutuhan anggota dalam hal makanan, pakaian, rumah, dan keramah tamahan atau sociability secara internal tanpa adanya atau hanya ada sedikit proses transaksi, sehingga istilah sistem ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian ekonomi absah. Prinsip utama sistem ekonomi masyarakat adalah aspek hubungan sosial. Dalam prosesnya, usaha menjaga hubungan sosial dalam proses tukar barang atau transaksi yang lebih ditekankan sebagai hal penting. Negara adalah sebuah otoritas yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan, kebijakan, serta aktor yang tergabung di dalamnya. Wacana antara penggabungan negara dan bangsa adalah suatu mekanisme yang melahirkan alur ekonomi
di mana alur ekonomi tersebut mengatur pembagian sistem sumber daya dan manajerial ekonomi dari hasil hutan. Keberhasilan penggabungan antara negara dan bangsa dalam pengelolaan hutan dapat diukur dari tingkatan partisipasi masyarakat dalam menikmati, mengelola, dan melestarikan hutan tersebut. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now